Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin tuan-tuan guru, alim ulama yang kami muliakan, tokoh-tokoh masyarakat, saya duduk di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين. عباد الله, marilah kita memuji Allah dan bersyukur dengan kalimat yang diajarkan Rasulullah berikut ini. Sama-sama kita lampaskan Bapak Ibu. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihah. Kemudian setelah itu kita sampaikan salawat dan juga salam kita untuk asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ayo mari sama-sama kita berselawat dengan tahiyat akhir ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Amma ba'du, seluruh alim ulama, para guru-guru, ustaz-ustaz dan da'i-da'i yang kita sangat muliakan, dan semoga Allah juga mengangkat derajat dan memuliakan mereka dunia akhirat, menjaga melindungi mereka dari segala yang buruk, memberikan keberkahan selagi mereka hidup untuk Islam dan umat. Amin. Untuk DKM, masjid dan seluruh jajarannya, rasa hormat kami dan spesial adalah untuk para penguasa, pemimpin di wilayah kita ini. Semoga Allah menjaga dan menolong mereka dalam memimpin. Seluruh calon-calon ahli surga yang ada di hadapan kami. Hadirin yang saya cintai, untuk tentang Isra Mi'raj, saya sangat percaya dan sangat yakin kita semua tiap tahun mendengarkan ceramahnya. Hanya saja mungkin malam ini saya ingin menambah sedikit saja, habis itu kita masuk ke kajian. Apa yang mau saya tambahkan? Satu, perjalanan Rasulullah, perjalanan tanpa cacat celah. Isra yaitu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, perjalanan yang sangat aman, maha cepat. Perjalanan yang boleh dikatakan teleportasi, detik itu berangkat, detik itu sampai. Makanya subhanalladzi, maha suci Allah. Kalau kalimatnya maha suci gak ada celahnya, cacat, tak ada celahnya kurang, pasti sempurna. Yang pertama, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, perjalanan masih dalam kuasa alam nasuh. Manusia masih bisa melakukannya. Tapi ketika Mi'raj, yaitu dari Masjidil Aqsa terus membumbung menembus 7 lapis langit sampai di Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha adalah puncak terakhir daripada seluruh ketinggian alam semesta, namanya Sidratul Muntaha. Di sana ada Baitul Ma'mur, istana yang maha besar, diisi oleh para malaikat-malaikat petugas langit dan bumi yang bekerja tanpa pernah lelah, tanpa pernah jeda, tanpa pernah istirahat.
Sidratul Muntaha lebih luas daripada langit dan bumi. Baitul Ma'mur ada di sana. Perjalanan dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha adalah perjalanan dengan dimensi malakut. Hanya para malaikat-malaikat perkasalah yang mampu melakukannya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Setelah malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah di Sidratul Muntaha, bawa Muhammad lihat-lihat surga. Setelah itu bawa Muhammad lihat-lihat neraka. Setelah selesai, malaikat Jibril disuruh, sekarang hadapkan Muhammad kepada saya. Di situ malaikat Jibril meninggalkan Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad meninggalkan alam malakut menuju kepada alam lahut. Apa itu alam lahut? Alam di mana hanya Allah yang mampu ada di sana. Selain itu akan hancur binasa. Setelah selesai, Nabi Muhammad dibawa turun kembali ke bumi sebelum fajar. Semuanya sudah seperti semula. Nabi senang, Nabi hatinya kuat, berbunga-bunga, semakin mantap, tidak ragu sedikit pun. Kesedihannya yang sangat mendalam sebelum dia naik Isra Mi'raj, semuanya sirna bagaikan tak pernah ada. Dan perjalanan ini diawali dengan Subhana, Maha Suci Allah. Tidak akan pernah ada sampai hari kiamat teknologi apapun bisa melakukan perjalanan yang seperti ini. Isra, perjalanan di malam hari di bumi. Mi'raj, perjalanan di malam hari membumbung ke langit. Itu yang Isra dan Mi'raj. Hebatnya satu malam putus. Hadirin yang saya cintai, yang kedua, kita tentu saja sudah nggak mau peduli dan tidak akan mau dengar orang-orang yang sibuk mengatakan, mengikuti dan mengadakan acara Isra Mi'raj ini adalah bid'ah. Kita udah nggak mau peduli sebenarnya. Kita udah tahu bahwa itu hanyalah omongan orang-orang yang tak benar. Ya, kita tak mau peduli, tapi sedikit menambah bekal bagi kita semua. Apa itu? Pondok pesantren ada nggak di zaman Nabi Muhammad? Tak ada ya. Maka pondok pesantren karena tak ada, ini bid'ah berarti. Ya. Universitas Islam di Madinah ada nggak zaman Nabi? Tak ada. Sekarang ada. Masa belajarnya S1 4 tahun, S2 sekian tahun, S3 sekian tahun. Dan itu tak ada di zaman Nabi. Maka untuk Bapak Ibu ketahui, seluruh yang bisa menopang bagi terwujudnya perintah Allah dan perintah Rasulnya, maka itu disebut dengan sarana. Sarana. Imam Syafi'i berkata, Bapak Ibu catat ya dalam ingatan, kalau ada punya pena catat. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullah? Di dalam Islam ini cuma ada 3. Yang pertama ta'ah, yang kedua qurbah, dan yang ketiga jibillah. Ta'ah, menjalankan semua perintah-perintah Allah, meninggalkan seluruh larangan Allah. Untuk ta'ah wajib ada dalilnya dalam Al-Quran dan dalam hadis. Ya, dalam hadis yang diterima, ada hadis yang kuat, ada hadis yang sahih. Ini ta'ah. Apapun yang sifatnya ibadah-ibadah, perintah-perintah Allah dan yang haram-haram, itu namanya menjalankan perintah, meninggalkan larangan, itu ta'at. Ta'at namanya, ketaatan. Dalilnya wajib ada dalam Al-Quran dan dalam hadis-hadis Nabi yang sahih. Untuk qurbah, qurbah itu apa? Cara mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan sunnah. Yang bisa menjadikan seseorang menjadi waliullah adalah melakukan amalan-amalan sunnah. Untuk amalan-amalan sunnah, apapun amalan sunnahnya, wajib dengan iqtida bis sunnah. Ikuti contoh Nabi. Nabi mencontohkannya, maka itu berarti ada. Kalau Nabi tidak mencontohkannya, maka berarti itu sesat. Itu aja Pak Ibu. Di zaman Nabi ada orang yang ingin mengungguli Nabi dalam masalah ibadah. Ketika ditanya Bunda Aisyah, seperti apa tahajud Nabi? Diceritakan oleh Bunda Aisyah. Seperti apa puasa Nabi? Diceritakan oleh Bunda Aisyah. Seperti apa Nabi hari-hari? Diceritakan. Apa kata mereka semua yang bertiga ini ya? Ya Allah,
Nabi Muhammad sudah dijamin tidak ada berdosa, dijamin pasti masuk surga. Seperti itu ibadahnya. Kami orang yang gak ada jaminan harus lebih hebat daripada itu. Maka salah seorang di antara mereka berjanji dan bersumpah, demi Allah, saya tidak akan pernah tidur malam, saya akan tahajud terus sampai saya mati. Yang satu lagi bersumpah, demi Allah, saya tidak akan pernah berbuka di siang hari, saya akan puasa terus sampai mati. Yang lain lagi berkata, demi Allah, berumah tangga, berbini dan beranak pinak menyibukkan daripada amalan. Maka saya bersumpah, saya tak akan kawin-kawin, saya akan sibukkan diri saya ibadah. Kalimat-kalimat ini sampai ke telinga Rasulullah. Maka Rasul naik ke atas mimbar, mukanya merah, matanya merah, suaranya meninggi. Marah Rasulullah mendengarkan ada orang yang ingin mencoba melakukan ibadah tidak seperti yang dicontohkannya. Lalu Rasulullah berkata, saya yang paling mengerti dari kalian semua tentang Allah, saya yang paling hebat dalam beramal soleh kepada Allah. Kalian ingin tiru saya, kalian selamat. Kalian tidak mengikuti saya, kalian di neraka. Selesai. Jadi Nabi berkata, saya ini manusia, saya tahajud tapi saya tidur. Saya ini manusia, saya puasa sunat tapi ada hari-hari saya tidak puasa. Saya ini manusia, saya punya kebutuhan pada lawan jenis, saya menikah, saya beranak-anak. Kalau ada yang ingin menyelisih sunnah saya, bukan umat saya, jelas sudah itu. Kalau ada yang ingin mencari cara mendekatkan diri kepada Allah tapi tidak dengan cara yang saya contohkan, bukan umat saya. Apalagi sehebat apapun amalannya menurut dia, itu tetap amalan setan, karena tidak dicontohkan Rasulullah. Ini kurbah ya, kalau kurbah wajib tiru Rasulullah. Ini jadi wali Allah kita, terbuka kok peluangnya, kapan saja, siapa saja. Tapi contohlah Rasulullah. Rasulullah bukan waliullah lagi, malah Habibullah, kekasihnya Allah. Nah yang ketiga disebut dengan jibilah. Jibilah itu sarana. Dulu waktu haji ada nggak pesawat? Tak ada. Naik pesawat sekarang pergi haji bid'ah. Siapa berani bilang bid'ah? Dulu berdakwah pakai ini nggak Nabi? Pakai ini tidak? Ketika Nabi berdakwah pakai mic, ada lampu listrik? Tak ada. Ketika dipakai mic, pakai listrik, pakai internet, pakai TV, bid'ah itu namanya jibilah. Jibilah sarana untuk menjalankan perintah Allah. Perintahkan dakwah, sarananya ada TV sekarang, pakai TV. Kalau seandainya orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai ini kelompok-kelompok Wahabi ini ngaku-ngaku bahwa mereka paling sunnah, nggak usah pakai TV. Karena zaman Rasulullah tidak ada TV. Mana ada Rasulullah berdakwah pakai TV, pakai mic. Nggak usah pakai HP. Zaman Rasulullah nggak ada HP. Kan jauh begitu jadinya ya. Alhamdulillah kaum muslimin. Begitu juga pondok pesantren. Seperti yang saya tanya tadi, pondok pesantren nggak ada sama Nabi, tapi itu sarana menjalankan perintah Allah. Wajib menuntut ilmu kata Allah. Maka berarti pondok pesantren tempatnya. Ya, termasuk macam ini sekarang kaum muslimin. Ada Isra Mi'raj. Itu sarana untuk menjalankan perintah Allah. Jibilah artinya adalah sarana yang dipakai untuk menjalankan perintah Allah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah selesai. Kalau ada orang ngomong di luar daripada itu, maka sudahlah. Maaf kalau kita mengatakan biarkan anjing menggonggong, terus kabilah tetap berlalu. Bismillah. Sekarang baru isi pengajian. Jadi tak Isra Mi'raj, saya nggak singgung-singgung lagi ya. Ini kita ada papan tulis. Mana? Alhamdulillah kalau ada. Ini nikmat, seandainya ada, mungkin kami mohon izin ayahanda bisa papan tulis kita di sini. Nah, nanti mungkin agak tertutup posisi ayahanda. Baik. Kenapa pakai papan tulis? Allah bersumpah dalam Al-Quran, Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun, dan demi pena
serta apa yang dioret-oretnya. Ternyata mengoret-oret dengan pena itu berkahnya luar biasa. Pertama, jamaah mudah memahami kajian. Kedua, mengingatnya jauh lebih lama daripada pakai slide, pakai infokus. Infokus itu cepat munculnya, cepat hilangnya, secepat itu pula hilang dari ingatan kita. Tapi dengan tulisan barokah. Ini minta maaf kepada DKI Masjid membuat sibuk sedikit ya. Hadirin yang saya cintai, sekarang fokus pengajian kita adalah ketika Rasulullah mengajarkan kepada kita semua hakikat perjalanan hidup kita. Ya. Tema kita malam hari ini adalah hakikat perjalanan hidup kita. Untuk apa sebenarnya? Apa tujuan kita sesungguhnya? Cita-cita apa yang seharusnya kita miliki? Ya, hadirin yang saya cintai. Pertama sekali Allah ciptakan di alam semesta bukan malaikat, bukan surga, bukan neraka. Yang pertama sekali Allah ciptakan adalah satu, qalam. Dua, al-lauhul mahfuz. Qalam menulis di lauhul mahfuz. Qalam itu artinya pena. Jangan tanyakan ke saya bagaimana bentuk penanya, berapa besarnya. Saya tak tahu sama sekali. Tak ada ayatnya menyebutkan berapa ukurannya, tintanya seperti apa. Yang jelas penanya tidak pernah berhenti menulis dan tintanya tidak pernah kering, tidak pernah habis. Sementara Allahul Mahfuz adalah lembaran catatan yang maha luas, tidak ada apa-apanya luas langit dan bumi. Pena saat diciptakan, Lauhul Mahfuz saat diciptakan, alam semesta masih kosong, hampa, belum ada apa-apa. Lalu Allah perintahkan pena, tulis. Maka pena pun menulis sesuai dengan yang Allah inginkan. Apa saja yang akan ada, yang akan Allah ciptakan, termasuk langit dan bumi dan isi langit, isi bumi, termasuk surga, neraka dan isi neraka, isi surga, semuanya tertulis dengan rapi, dengan lengkap dan dengan sangat rinci di dalam Lauhul Mahfuz. Selesai penulisan itu, 50.000 tahun kemudian baru penciptaan dimulai. Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi setelah tercatat semuanya, barulah Allah menciptakan langit dan bumi. Allah ciptakan para malaikat, Allah ciptakan surga, Allah ciptakan neraka, Allah ciptakan seluruh isi langit, seluruh isi bumi. Allah ciptakan seluruh isi surga, seluruh isi neraka. Allah ciptakan apa saja yang ada. Dan itu bagi Allah sangatlah mudah. Sesuai ciptaan itu dengan yang telah Allah tuliskan dalam rencana beliau di Lauhul Mahfuz. Di mana roh kita ketika itu? Roh kita awalnya di alam azali. Lalu Allah pindahkan ke alam ruh. Kemudian Allah masukkan kita ke rahim ibu kita, disebut dengan alam rahim. Ya. Setelah itu di alam rahim kita pun dilahirkan ke dunia. Inilah kita sekarang hidup. Roh kita ada di alam dunia. Besok kita meninggal. Dunia akan berakhir. Maksudnya saya akan meninggal, bapak akan meninggal, ibu akan meninggal, ya. Kita semua kemana roh kita? Roh kita akan dipindahkan ke namanya alam barzakh atau alam kubur. Bagi yang ketika hidupnya di dunia dia saleh, beriman, tak berani buat dosa maksiat, cepat bertobat dan tak ulangi lagi. Orang macam ini di alam barzakhnya Allah letakkan di tempat transit yang VVIP. Namanya Al-Mala'ul A'la. Apa namanya? Al-Mala'ul A'la. Tempatnya para
orang-orang beriman, orang-orang soleh, para syuhada, para wali-wali, dan bahkan para nabi-nabi diletakkan di al-malaul a'la, mendapatkan kenikmatan tak putus-putus sampai hari kiamat. Ini kalau ketika hidupnya dia orang beriman, orang yang soleh, tak berani buat salah. Kalau salah cepat tobat, letaknya di sana. Tapi kalau orangnya tak baik, kalau orangnya tak benar, kalau orangnya tak soleh, ya sudahlah, letaknya dalam perut bumi, namanya sijjin. Sijjin itu artinya penjara dalam perut bumi. Disebut oleh Allah dalam Al-Quran dengan sebutan asfalas safilin, disiksa pagi, petang, siang dan malam. Dan ini tidak putus-putus, tidak henti-henti. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Hadis-hadis yang menceritakan tentang penderitaan penduduk kubur yang disiksa sampai ketika mutawatir. Sama kekuatan riwayatnya dengan kekuatan ayat-ayat Al-Quran. Ibarat Allah yang kami cintai, setelah semua makhluk alhamdulillah akhirnya dengan sangat berjuang whiteboard kita pun muncul. Masya Allah, alhamdulillah, walaupun besarnya luar biasa kita nikmati. Alhamdulillah. Saya benar-benar minta maaf sekali lagi sudah membuat repot DKM masjid kita. Masya Allah. Jadi mungkin perlu juga saya ingatkan, kalau lagi nanti di hari yang akan datang masih ada rezeki saya kemari, ya, papan tulis baik sekali kalau siap. Ada dua ustadz di Indonesia ini saya lihat agak suka nulis kalau ngaji. Saya satu, Ustadz Adi Hidayat satu. Itu suka nulis, Pak. Kalau ngaji nggak lepas dari papan tulis, dan malah saya kepikiran asal lewat darat kemana-mana saya bawa papan tulis sendiri. Ya, bawa papan tulis yang bisa dilipat, praktis dan simpel. Jadi nggak ngerepotin DKM masjid. Ya, sudah Pak. Ya. Apa ini? Ini aja. Biar kuat sedikit. Bismillah. Sampai di mana kita tadi? Sampai mana? Betul. Lugu amat. Sampai di mana Bapak tulis? Kajiannya maksudnya. Kajian kita tadi baru sampai tentang alam transit. Ya, alam transit. Mari kita lihat ke papan tulis. Hadirin yang saya cintai, gimana nih kira-kira Bapak? Mudah-mudahan bisa kelihatan tulisan saya. Iya, kelihatan apa belum? Belum ada apa-apa. Jadi tadi kita sebutkan alam ruh kita yang pertama adalah alam azali, lalu ke alam ruh, lalu setelah itu alam rahim. Dari alam rahim kemana kita? Alam dunia. Sekarang saya buat saja dulu peta perjalanan kita ya. Alam dunia. Setelah alam dunia kita mati, pasti mati. Masuk alam barzakh. Alam barzakh ini dua tempatnya, tempat transitnya. Tempat transit yang diberi nikmat dengan fasilitas VIP di Malaul A'la di langit dunia, atau tempatnya dalam perut bumi sijjin, asfalas safilin disiksa. Alam barzakh. Setelah itu, setelah semua manusia
jin, malaikat, bahkan bumi dan langit dihancurkan oleh Allah. Kita berada semua ya setelah sangkakala kiamat yang pertama ya ditiup oleh malaikat, tiupan pertama ini malaikat Israfil. Kemudian tiupan kedua, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di antara dua tiupan ini Allah telah meletakkan kita ini, roh kita di alam fana. Jadi alam fana itu di sini Bapak Ibu, bukan dunia ini yang alam fana. Alam fana itu adalah alam antara dua tiupan. Sehingga Allah berfirman dalam surat Ar-Rahman, kullu man 'alaiha fan, seluruh yang ada, yang pernah hidup fana. Ya, inilah dia alam fana. Rasul berkata, dari tiupan pertama ke tiupan kedua ada 40 masanya. Di sini kata para sahabat tidak ada yang tahu. Bahkan Rasulullah pun tak tahu 40 jam kah, 40 hari kah, 40 minggu, 40 bulan, 40 tahun, 40 abad, tidak ada yang tahu. Pokoknya 40 kata Rasulullah. Di masa ini kita berada di alam fana. Ya. Tapi setelah itu sangkakala kedua dibunyikan Yaumul Ba'ts. Ya, Yaumul Ba'ts. Kita lanjutkan perjalanan kita. Apa itu Yaumul Ba'ts? Yaumul Ba'ts adalah kebangkitan. Kebangkitan. Jadi judul besar di sini adalah Al-Yaumul Akhir. Hari yang tidak ada lagi kematian. Abadi selama-lamanya. Al-Yaumul Akhir. Ini salah satu rukun iman kita, bahkan rukun iman ke-6 ya. Beriman pada hari yang kelima, beriman pada hari akhir. Al-Yaumul Akhir. Dikatakan Yaumul Akhir karena tak ada lagi kematian. Inilah angka terakhir dari kehidupan yang tidak ada batasnya. Hidup tak ada kematian. Karena kematian itu kata Rasulullah dibantai oleh malaikat maut di depan seluruh jin dan manusia nanti di hari kiamat. Sejak hari ini kalian akan hidup dan tidak akan pernah mati. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, wa innal akhirata lahiyal hayawan. Sesungguhnya kehidupan akhirat itulah sebenar-benarnya kehidupan. Coba bayangkan di dunia, berapa lama sih? Berapa lama di dunia? Baca sejarah orang-orang yang kita baca dalam buku-buku, udah pada mati semua orangnya Pak. Mati semua. Mau kaya, mau raja, mau siapa saja, mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Mati. Tapi kalau di sini nggak ada lagi mati. Nah, agenda pertama yang kita alami adalah al-ba'tsu. Apa itu al-ba'tsu? Al-ba'tsu, dibangkitkan. Ini yang pertama. Hari kebangkitan, ya. Setelah al-ba'tsu, lalu kita menuju kepada al-hasyr. Kita semua dikumpulkan. Al-hasyr. Di mana kita dikumpulkan? Di padang mahsyar. Maaf ya, saya sesuaikan tulisan saya sesuai dengan kapasitas papan tulis kita. Kalau besar Pak tulisannya. Ya. Kasihan ibu-ibu kita di mana? Oh, tapi ada ininya ya. Enggak ada. Berarti dengar suaranya. Ya Allah, mudah-mudahan suatu hari kelak kita dikasih rezeki oleh Allah bisa buat slide di luar ya. Bisa ibu-ibu yang enggak masuk ke dalam tapi dia melihat seolah di dalam. Sekarang enggak ada. Oh, apalah, fokuslah kita lagi ya. Oke, kalau gitu enggak perlu saya sebut lagi ibu-ibu enggak perlu kan? Baik Pak, terima kasih. Baik, al-hasyr. Nah, di al-hasyr ini apa kata Rasulullah? Lama masa kalian di padang mahsyar adalah lama masa kalian di padang mahsyar 50.000 tahun. Ya Allah, setelah kita dibangkitkan, kita dikumpulkan semuanya di padang mahsyar. Ini kajian tentang padang mahsyar Pak.
dari kebangkitan pada mahsyar tentang surga dan neraka. 3 tahun saya membedahnya, Pak. 3 tahun, kajiannya 2 kali seminggu, 1,5 jam ngaji tiap minggu. 2 kali seminggu itu 1,5 jam, 1,5 jam tiap minggu. 3 tahun lamanya menamatkan beberapa kitab, sampai bercucuran air mata jemaah mendengarkan. Jadi gak mungkin dalam pertemuan sejam 2 jam ini selesai, tidak mungkin. Cukup saya sebutkan agenda-agenda besarnya. Saking panjangnya kehidupan yang akan kita jalani ke depan, lalu kita banding-bandingkan dengan kehidupan di dunia yang sangat singkat. Ini yang perlu saya berikan renungan dan penyadaran kepada kita semua. Ya, setelah kita dibangkitkan, di situ manusia sengsara semuanya, jin sengsara di padang mahsyar. Karena nggak jelas, panitia akhirat belum dimulai, nggak ada nampak malaikat, ya nggak tahu infonya mau ngapain. Sementara panas matahari nggak ketulungan. Matahari jaraknya cuma 1 mil dari ujung-ujung kepalamu, kata Rasulullah. Nggak kebayang Bapak Ibu, nggak kebayang Bapak. Nggak apa ya, ada rekaman cocok juga Bapak Ibu. Wahai Bapak yang kami muliakan, akhirnya manusia. Saya pernah Pak, haji pertama saya alhamdulillah tahun 94. Saat itu panas matahari sampai 54 derajat Celcius. Saat itu mana ada pohon-pohon itu baru segini di padang Arafah. Baru aja dipasang. Panas Pak, banyak yang head stroke, banyak yang darahnya mengucur, termasuk saya. Ya, banyak yang meninggal, panas. Lah itu baru sebentar. Bagaimana dengan 50.000 tahun panas membakar, tak ada tempat berteduh, tak ada kayu, tak ada runtuhan es, nggak ada air minum, tempat duduk, tempat mencari buah, lembah, nggak ada. Pemandangan datar. Disitulah seluruh manusia, mau kafir, mau beriman, mau jin, mau setan, mau manusia, semuanya sepakat. Ayo kita cari. Saat itu orang kafir tidak beriman, Pak. Semua orang kafir tidak beriman, tapi imannya udah telat. Ya, saat itu semua orang kafir baru percaya. Benar ya yang dikatakan oleh nabi-nabi dulu di dunia. Benar ya yang dikatakan para rasul dulu bahwa ada kehidupan ini. Tapi iman mereka udah telat, nggak berguna lagi. Ya, saat itu mereka semua sepakat. Ayo kita cari siapakah di antara para nabi dan rasul yang bisa memohonkan kepada Allah agar acara dimulai. Acara pada masyarakat akan bisa dimulai. Haus Pak, haus. Saya nggak mampu lah mengucapkan dan katakan nggak pengalaman juga kepada masyarakat. Cuma benar-benar demi Allah tak sanggup. Wahai kaum muslimin, tak sanggup panas. Hadirin yang saya cintai, mulailah mereka mendatangi Nabi Adam. Nabi Adam berkata, jangankan nak nolong kalian, saya masih ingat dosa saya dulu. Dilarang oleh Allah jangan mendekati pohon, malah saya makan buahnya. Hari ini entah macam apa nasib saya, minta maaf ya, wahai anak cucu keturunanku, saya tak bisa ngapain. Oh malamnya nasibku, oh diriku, kata Nabi Adam. Carilah oleh kalian Nabi yang lain. Datang mereka kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh juga geleng-geleng kepala. Apa kata Nabi Nuh? Pergilah kalian kepada Ibrahim. Dialah Khalilullah yang paling terkenal sejak bumi diciptakan. Maka datanglah manusia kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berkata, andai-andai nolong kalian yang kalian harapkan saya ya. Di dunia dulu saya pernah bohong 3 kali saya bohong. Hari ini saya tak tahu nasib saya macam mana. 3 kali saya bohong. Di akhirat hilang percaya diri Nabi Ibrahim Pak. Nabi loh itu, Khalilullah, bohong 3 kali. Kita ada ketentuan banyaknya bohong. Nabi Ibrahim berkata, oh nasibku, oh diriku, seperti apa aku nanti? Pergilah kalian. Maka terhempaslah jin dan manusia mencari siapa Nabi yang bisa menolong. Akhirnya mereka berangkat ke Nabi Musa. Nabi Musa berkata, kalian salah orang. Saya memang kalimullah, Nabi yang dijadikan teman bicara oleh Allah. Tetapi maaf, saya dulu membunuh orang di dunia. Hari ini macam mana nasib saya nggak tahu. Jadi saya nggak bisa menolong kalian. I'm sorry very much. Carilah kalian oleh kalian Nabi yang lain. Ada orang yang tidak pernah buat dosa dan salah. Isa, kalian datanglah Isa. Kata Nabi Musa. Datanglah jin dan manusia memohon kepada Nabi Isa. Kata Nabi Isa,
saya tak punya hak dan wewenang apa-apa untuk itu. Jadi hari ini saya tidak bisa nolong kalian. Satu-satunya yang saya tahu yang memiliki kuasa sangat luas dari hamba-hamba Allah, mengalahkan seluruh malaikat dan semua makhluknya, dia adalah kekasih Allah, Muhammad, penutup para nabi dan rasul. Datanglah kalian kepadanya, mohonkan kepadanya agar acara pada masyarakat dimulai. Gitu kan? Manusia pun mencari di mana Nabi Muhammad, di mana? Enggak orang kafir, enggak setan, enggak jin, semuanya nyari, Pak. Akhirnya ketemu dengan Nabi Muhammad. Ketemu dengan Nabi Muhammad, mereka mohon, udah tak kuat ya Rasulullah, ya Muhammad, kami tak sanggup. Sampai-sampai orang kafir ngomong gini, Pak, ya Allah, kami sudah beriman sekarang. Ya Allah, kalau memang tak ada jalan lagi, ya Allah, masukkan kami ke neraka cepat dan tak kuat daripada masyarakat. Mereka fikir neraka lebih baik daripada masyarakat. Ya, kaum muslimin, saat mereka datang pada Nabi Muhammad SAW langsung berkata, sayalah orang yang diberi oleh Allah wewenang penuh untuk mendoakan kalian hari ini. Allahu Akbar. Lalu apa kata Nabi saat beliau masih hidup ya? Seluruh para nabi punya doa pamungkas yang sangat makbul dan mustajab, dan seluruh nabi telah memintanya di dunia. Saya simpan doa itu untuk menolong kalian kelak pada hari kiamat. Ya Allah, kita yang dipikirkannya, Pak. Seluruh nabi telah minta doa itu kepada Allah di dunia, tapi saya tahan doa ini untuk menolong kalian semua nanti pada hari kiamat. Ini peristiwa disebut dengan asy-syafa'atul 'uzma. Ya, disebut dengan asy-syafa'atul 'uzma. Itu syafaat yang paling besar, yang paling agung dari Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Nah, perjalanan menuju mendapatkan syafaat uzma dari Rasulullah ini perjalanan yang sangat melelahkan dari penduduk pada mahsyar. Panjang dan lama waktunya sampai akhirnya Nabi Muhammad sujud, ya, sujud dengan sujud yang sangat lama. Lalu Allah berkata, hai Muhammad, angkat kepalamu. Sekarang apa yang kau mau ajukan, minta. Allah tuh nggak tahu Nabi mau minta apa, tapi ini ada kisah cerita yang diceritakan oleh Rasulullah itu lengkap, ya. Maka Nabi mengutarakan ini. Ya Allah, kami memohon kepadamu, semua penghuni pada mahsyar sudah tak mampu lagi, ya Allah. Ya Allah, dengan rahmat-Mu, mulaikanlah untuk kami acara, mulaikanlah untuk kami agenda-agenda pada mahsyar ini, ya Allah. Langsung Allah kabulkan. Wansyaqqatis sama, langit langsung terbelah. Malaikat dalam jumlah yang tak karu-karuan, nggak bisa dihitung, besar turun dari belahan langit yang terbelah tadi, turun membuat sof-sof yang sangat rapi bagaikan bala tentara yang maha terlatih. Wajah rabbuka wal malaku saffan saffa. Saat itu Allah barulah datang. Tidak ada yang berani bicara. Malaikat semuanya diam. Manusia tak bisa mengangkat kepalanya. Semuanya tertunduk, gemetaran seluruhnya. Ketika Allah datang, seluruh malaikat ketakutan. Tidak ada yang berani mengangkat matanya, mukanya. La yatakallamuna illa man adzina lahu rahman wa qala sawaba. Semua orang tak berani bicara. Bahkan batu pun tak berani. Batu pun tak berani. Kaum muslimin, syafa'atul 'uzma. Setelah itu apa lagi? Barulah orang-orang beriman, orang-orang kafir dipisah oleh Allah. Mudah betul terpisahnya. Orang kafir langsung menyimpang. Itu kafir semua. Tidak beriman dengan Allah di dunia, kafir dengan Allah di dunia, tidak mau masuk dalam agama Islam. Apapun nabinya yang menolak nabi berarti orang kafir. Itu yang kuncinya, Pak. Orang kafir kan? Orang kafir, mereka semua akan mengikuti agenda pada mahsyar yang paling simple. Kenapa? Karena mereka akan masuk dihalau ke neraka. Mereka tidak akan mengalami agenda-agenda panjang daripada mahsyar. Mereka langsung dihalau ke neraka.
Mana yang enak? Pada masyarakat atau di neraka? Ya Allah ya Allah. Hadirin yang saya cintai, Bapak Ibu. Jadi orang-orang kafir ini dan juga orang beriman melihat di padang mahsyar itu, Pak, semua binatang yang pernah hidup di dunia dan disakiti oleh binatang yang lain, Allah bangkitkan binatang itu dulu, dan masing-masing binatang yang dulu disakiti di dunia membalas kepada binatang yang menyakiti. Ya, setelah selesai mereka kembali menjadi tanah dan debu. Orang kafir melihat itu besar harapan hati mereka. Lalu apa kata mereka? Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, jadikan saya seperti binatang ini, jadikan saya tanah dan debu saja ya Allah. Mereka berharap mereka bisa diperlakukan oleh Allah seperti Allah memperlakukan binatang. Biarlah dibalas saya di sini, habis itu jadikan saya tanah dan debu kayak binatang itu. Diam kalian, kata Allah. Qala saufiha wa la tukallimuni. Kalian tak berhak bicara dengan saya hari ini. Diam. Diam. Harapan mereka dijadikan tanah dan debu. Bubar. Ya, kaum muslimin, pemandangan berikutnya adalah al-ardu. Al-ardu ini kalau nggak nyata insya Allah lupa ini. Al-ardu, apa itu al-ardu? Api neraka jahanam didekatkan oleh Allah ke tengah-tengah penduduk padang mahsyar. Tapi kalau umpamanya ini kelompok orang kafir dan ini kelompok orang beriman dan munafik, di kelompok orang kafir itu neraka jahanam, dari jarak yang tak terkira sudah terdengar suara pembuluh neraka jahanam yang bisa melepaskan jantung dan memutus-mutuskan tali pembuluh darah dari kejauhan diseret. Jadi kata Rasulullah, neraka jahanam itu seperti tungku raksasa yang maha besar. Di sana dibelit oleh 70.000 rantai. 70.000 rantai. Satu rantai ditarik oleh 70.000 malaikat. Oh, sini hadis-hadis ini sahih, semuanya kuat. Pertanyaannya, Bapak tahu seberapa besar satu orang malaikat Allah itu? Kalau satu rantai ditarik oleh 70.000 malaikat, satu malaikat Allah itu Bapak tahu berapa besarnya? Jangan Bapak jawab ya, kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Seperti itu. Saya nanya ini. Bapak tahu berapa besarnya satu orang malaikat? Kata Rasulullah, wujud normal satu orang malaikat itu, wujud normal satu orang malaikat itu, seandainya seluruh air yang ada di bumi, air laut, air danau, air sungai, air apa saja, apalagi pembilahan ini, pusatnya air sedunia kayaknya ini. Kaum muslimin, semua air yang ada di bumi ditumbangkan ke rambut bagian tengkuk seorang malaikat, tidak akan ada air yang akan menetes. Saking besarnya satu orang malaikat. Allahu Akbar. Sementara 70.000 malaikat yang akan menarik satu rantai yang mengikat tungku neraka jahanam. Ada berapa tadi rantainya? 70.000. Satu rantai ditarik oleh, dan itu bukan rantai besi dunia, rantai besi neraka jahanam. Hanya para malaikat yang mampu menaikkan, ditarik, diseret mendekati orang-orang kafir. Semua yang mendengarkan bunyi keraman, bunyi kemungan dan bunyi kemarahan neraka jahanam sudah cukup membuat orang mau mati di tempat. Tapi dia nggak bisa mati, tapi rasa takut dari itu sempurna. Singkatnya kaum muslimin, setelah Arab, satu orang kafir diutus oleh penduduk kafir lainnya pada masyarakat. Coba kalian lihat seperti apa sebenarnya neraka itu, yang kita semua pasti akan masuk ke dalam. Jadi orang kafir itu sudah yakin mereka semua pasti masuk neraka jahanam. Bapak Ibu, datanglah orang-orang kafir. Satu orang kafir ini diutus ya. Mereka diizinkan pergi melihat ke bibir neraka jahanam. Pas mereka, satu orang ini yang melihat ini, langsung dia melompat
dengan ketakutan yang sangat mengerikan. Didengar oleh seluruh penduduk pada masyarakat bunyi lolongan ini, Pak. Lalu tubuhnya langsung berubah menjadi tubuh penduduk neraka. Seperti apa bentuk tubuh penduduk neraka? Besar. Kata Rasulullah, seandainya kaki satu orang penduduk neraka jahanam dimasukkan ke laut dunia yang terdalam, tidak sampai ke mata kaki. Saking besarnya penduduk neraka jahanam itu. Ya, wajahnya juga, ya Allah, mengerikan, botak-botak penduduk neraka jahanam itu. Dan dia datang dalam bentuk yang mengerikan. Semua orang kafir yang ada di padang mahsyar ketakutan. Siapa kamu? Dia menjawab, sayalah yang kalian utus kemarin untuk melihat neraka jahanam. Lalu dia mengatakan, alangkah mengerikannya neraka jahanam itu. Barulah orang-orang kafir bilang, ya Allah, kembalikan kami ke dunia. Ya Allah, kami taubat nasuha. Ya Allah, kami akan baik. Ya Allah, di situ kembali kalimat Allah. Qala sa'u fiha wa la tukallimun. Saya sudah umumkan dulu di dunia bahwa siapa yang masuk dalam barzakh, masuk kepada mahsyar, tak ada lagi cerita kembali. Hidup di dunia hanya satu kali. Ingat itu baik-baik, Pak. Hidup di dunia hanya satu kali. Seberapapun panjang umur kita pasti mati dan kita tak pernah balik lagi hidup di dunia. Ini ayahanda saya yang tercinta, ayah kandung, umurnya sekarang 110 tahun. Ya, ikut dengan saya, Pak. Tapi 110 tahun, seberapa lama sih beliau Allah izinkan berumur? Pada akhirnya akan tutup. Soeharto, Presiden Republik Indonesia, duitnya banyak, ya, kekayaannya melimpah, matinya. Mati. Coba sebutkan siapa saja namanya. Mati. Nabi yang paling banyak umurnya siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Di atas Nabi Nuh, Nabi Adam, dua-duanya udah mati. Jadi tinggal ceritanya sekarang. Hidup di dunia hanya sekali. Tak pernah orang yang mati kembali untuk ngabarin dan menginfokan kepada kita. Tak pernah. Jadi oleh karena itu, orang kafir bilang, kembalikan kami ke dunia sebentar ya Allah, kami mau tobat. Tidak ada cerita. Apa kejadian berikutnya? Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Seluruh orang kafir yang dulu tidak pernah menerima dakwahnya para nabi-nabi dan rasul, seluruh orang kafir dihalau ke neraka jahanam. Seluruh orang Islam yang murtad, baik secara zahir, secara jelas atau secara batin. Ada yang dalam secara zahirnya dia mengucapkan kalimat pindah agama. Ada secara batinnya dia tak nyadar kalau dia sudah kafir di mata Allah. Pada hari kiamat dia sudah kafir, digabungkan orang kafir, dihalau. Yang nggak mau dikejar oleh para malaikat, ditarik dan dimasukkan ke neraka jahanam. Jadi malaikat-malaikat itu kasar-kasar, Pak. Yang menghalau orang-orang kafir ke neraka, kasar-kasar, yang sangat belis dan biadab wajah-wajah mereka. Tak ada punya hati dan punya perasaan. Semuanya dihalau ke neraka jahanam. Ada yang diseret, ada yang ditendang, ada yang dipukul supaya lari masuk ke dalam neraka jahanam. Kaum muslimin yang kami muliakan, sejak itu yang tinggal di padang mahsyar sisa cuma orang mukmin dan munafik. Cuma orang mukmin dan orang munafik. Barulah agenda berikutnya. Setelah Arab, agenda berikutnya. Apa itu? Dimulailah dengan al-hisab. Dikasih lihat seluruh amalan-amalan kita, lalu sekaligus ditanya, kamu buat ini enggak? Kamu buat itu enggak? Kamu, iya ya Allah. Kalau kata Rasulullah, orang beriman jujur, dia langsung jawab, benar ya Allah. Iya ya Allah. Kamu dulu bohong kan? Iya ya Allah. Kamu dulu menipu orang tuamu kan? Betul ya Allah. Kamu dulu buat macam ini, buat macam itu, benar ya Allah. Sehingga kata Rasulullah, setiap orang beriman yang memasuki hisab saat itu berkata, saya pasti tak selamat, saya pasti tak akan selamat. Tidak ada satu orang pun saat itu yang merasa dirinya akan selamat. Ini orang beriman loh, Pak. Orang beriman, bukan orang munafik. Apalagi yang memang banyak buat dosa. Mali hadal kita la yatruku saghira wa la kabira illa ahsaha. Allah tanya semua yang sudah kita buat. Ada videonya masalahnya. Dan dikasih lihat kepada kita video-video amalan kita masing-masing. Apa yang kita di kamar mandi, ngapain kita untuk semak-semak dengan perempuan asing, ngapain kita di hotel,
Ngapain kita ketika menandatangani tanda tangan palsu? Ngapain kita ketika memberikan persaksian palsu? Ngapain kita untuk bisa dapat jabatan? Ngapain kita ketika kita punya kekuasaan? Ngapain semuanya ditanya oleh Allah. Kamu ngaji nggak? Ngaji ya Allah. Kamu tahu nggak ini? Tahu ya Allah. Dosakan? Dosa ya Allah. Kamu sudah buat? Betul ya Allah. Gitu Pak. Jujur. Orang munafik mencoba bohong. Orang munafik mencoba bohong. Memang di dunia ada pembohong juga dia. Waktu mimpin aja bohong terus. Nah sekarang di akhirat mencoba bohong. Lalu Allah tutup bibirnya. Ketika disuruh malaikat yang mencatat amal ngomong, orang munafik nggak mau terima. Ya, bisa jadi malaikat itu salah ya Allah. Kata orang munafik. Oke, kalau gitu kata Allah. Allah tutup mulut. Dan mulut ini sama datar dengan pipi kita. Di dalamnya masih ada gigi, masih ada lidah, tapi nggak bisa ngomong. Yang ngomong apa? Seluruh organ tubuhnya jadi CCTV yang bisa menontonkan dan bisa bersaksi di hadapan Allah. Kata tangan, benar ya Allah, aku telah meraba-raba wanita itu. Ya, benar ya Allah, aku telah menandatangani korupsi itu, umpamanya. Benar ya Allah, kata kaki, aku telah melangkah ke tempat itu. Ngomong semuanya Bapak Ibu. Seluruh anggota tubuh kita. Yauma tashhadu alsinat, yauma tashhadu aydihim wa arjuluhum. Berbicaralah kaki, tangan, bahkan kulit pun bicara. Semua yang ada di tubuh kita di CCTV Allah yang berjalan Bapak Ibu. Mau sembunyi dari Allah kapan? Mau sembunyi dari Allah di mana? Allah menjadikan seluruh anggota tubuh kita menjadi CCTV yang aktif dan berjalan. Nanti mereka yang bicara di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, pada hari hisab 4 yang paling pertama ditanya oleh Allah. 4 yang ditanya oleh Allah. Pertama, ilmu. Belajar enggak? Belajar. Itu kalau kita belajar. Kamu makan enggak? Itu. Yang kedua, semasa hidupmu, kamu apakan hidupmu? Dari awal kamu mengerti akhir balik sampai kamu mati, kamu ibadahi Allah enggak? Itu ditanya oleh Allah. Kamu menolong agama Allah enggak? Itu ditanya oleh Allah. Karena hidup ini tujuannya cuma 2. Nanti sebenarnya itu jam kita mati. Hidup. Ya. Baik kaum muslimin. Jadi tujuan utama kita dihidupkan Allah ke muka bumi ini cuma 2. Dalam Al-Quran surah Al-Quran ayat 56 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Misi terbesar, utama dan untuk ini Allah ciptakan kita adalah untuk mengibadahi Allah secara ritual dan secara aktual. Ini dia. Untuk mengibadahi Allah secara ritual dan mengibadahi Allah secara aktual. Apa maksudnya secara ritual? Atau bahasa Arabnya ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Ibadah aktual itu sholat, baik sholat wajib ataupun sholat sunnah, baik tahajud, duha dan lainnya. Itu ibadah mahdhah, ibadah ritual. Kemudian puasa, ibadah ritual. Bayar zakat, haji, umroh, itu ibadah ritual. Baca Quran, zikir, doa, itu ibadah ritual. Ya, yang sifatnya selama ini kita kenal ibadah itu cuma ritual semua. Nah, ibadah aktual apa? Ibadah aktual yang kita kerjakan semuanya dalam hidup. Semua yang kita kerjakan dalam hidup, sebagai murid yang sedang belajar, sebagai guru yang sedang ngajar, sebagai pedagang yang sedang berdagang, sebagai petani yang sedang bertani, sebagai peternak yang sedang beternak, sebagai tetangga yang punya tetangga, sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai istri, sebagai suami, sebagai anak, sebagai apa kita, sebagai pemimpin. Semua yang kita geluti dalam kehidupan kita adalah ibadah aktual. Caranya gimana? Jalankan semua petunjuk, arahan dan perintah-perintah Allah yang ada dalam Islam untuk memandu kita dalam setiap kegiatan kita. Islam memandu nggak kita dalam urusan dagang? Islam pandu kita nggak dalam urusan dagang? Maka menjalankan panduan Allah dalam dagang itu namanya mengibadahi Allah secara aktual. Islam punya panduan nggak dalam masalah pemerintahan dan politik? Punya panduan nggak? Maka saat kita memimpin,
maka kita jalankan panduan Allah itu dalam pemerintahan kita, dianggap kita sedang mengibadahi Allah secara aktual. Islam punya panduan nggak dalam masalah kesehatan, perobatan? Ada nggak panduannya? Ada. Maka sakit apapun kita jalankan sesuai dengan arahan dan panduan Allah. Ketika sakit, dokter seperti apa yang kita datangi, obat seperti apa yang kita konsumsi, dan bagaimana adab-adabnya. Kalau kita jalankan itu, dianggap mengibadahi Allah secara aktual. Jadi mengibadahi Allah secara ritual dan aktual, misi tertinggi kita diciptakan. Maaf, hari ini paham sekularisme begitu digaung-gaungkan, bahkan oleh petinggi-petinggi negara ini. Apa itu paham sekularisme? Yang memisahkan antara ibadah ritual dengan ibadah aktual. Jangan bawa-bawa urusan dunia. Urusan dunia itu kotor. Ini urusan agama, suci, bersih. Jadi tolong ketika ada mimbar, ketika ustaz dan buya ulama bicara di podium, jangan bicara politik. Itu kotor, najis. Ya, Islam ini terlalu suci. Ulama itu orang-orang yang baik. Jangan bicara politik. Hei! Ketahuilah bahwa sesungguhnya agama ini, Islam ini kafah. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Di pemerintahan ada Islam, di politik ada Islam, di perdagangan ada Islam, di pernikahan ada Islam, di kesehatan pendidikan ada Islam, di iklan media ada Islam, di seni budaya ada Islam, di kehidupan muamalat sehari-hari ada Islam. Masuki oleh kamu semua hidupmu, bawa Islam ke dalamnya. Itulah udkhulu fis-silmi kafah. Jangan pisah-pisah. Yang pisah-pisahkan itu yang disebut dengan sekuler. Sekuler ini mutlak. Sepakat 4 ulama mazhab kita, imam mazhab kita, Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal sepakat mengatakan memilah-milah dan memisah-misah antara urusan ibadah mahdoh dengan ibadah ghairul mahdoh, antara urusan agama dan urusan dunia adalah pembatal syahadat, murtad, kafir, keluar dari Islam. Dalam Al-Quran Allah umumkan afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila asyaddil 'adzab. Siapa saja yang ingin memilah-milah Islam, ajaran Allah yang ada dalam Al-Quran, dalam Islam ini, yang dia suka dia terima, yang tidak dia sukai dia buang, dia tinggalkan, dia kebelakangkan. Orang yang melakukan perbuatan itu di antara kamu, selama dia hidup di dunia, kami akan hinakan hidupnya. Kalau dia mati suul khotimah, di akhiratnya kami akan siksa dia dengan azab yang sangat berat, azab yang sangat dahsyat. Jadi jangan coba-coba memilah-milah dan bisa-bisa agama ya. Jangan bawa politik ke ranah agama, jangan bawa agama ke ranah politik. Coba Pak, ini agak saya tekankan sedikit. Masalahnya ini disuarakan oleh para cendekiawan Muslim yang munafik. Ya, ini disuarakan oleh para tokoh-tokoh dan para praktisi-praktisi politik. Jangan bawa-bawa, apalagi dengan sebutan politik identitas segala macamnya. Itu semua adalah pembusukan dengan bahasa-bahasa yang dikemasi. Kaum Muslimin yang saya cintai, saat kita sadar bahwa agama ini kafah, sejengkal kita keluar dari agama ini langsung kita masuk ke langkah-langkah syaitan. Ya, maaf, kita disuruh makan minum pakai tangan kanan atau boleh pakai tangan kiri. Saat saya tidak minum pakai tangan kanan, otomatis saya minum pakai tangan kiri. Saat saya tidak melangkah di jalan yang telah Allah ajarkan, pasti saya sedang ada di jalan setan. Betul tidak? Nah, Allah berfirman, hai orang beriman, masukilah Islam ini secara totalitas dan kafah, jangan kamu ikuti langkah-langkah setan. Maksudnya, ketika tidak cara yang Allah ajarkan kita pakai, otomatis cara setan lah yang kita pakai. Betul tidak? Betul. Hadirin, masyarakat muslimin yang saya cintai, misi besar utama kita Allah ciptakan, silakan apa tadi? Untuk apa kita Allah ciptakan? Mengibadahi Allah secara
Secara kafah betul, tapi secara ritual dan aktual, mahdoh dan ghairu mahdoh, jangan dipisah-pisah. Itu misi pertama. Dan ini Allah tanya nanti waktu hisab. Di waktu hisab Allah tanya itu nanti, kamu hidup untuk apa? Maaf, apakah kita diciptakan Allah untuk cari kerja? Tapi sekarang orientasi manusia hidup apa? Sampai-sampai sekolahnya punyanya apa? Cari kerja pasti. Harusnya dia cari kerja itu tujuannya untuk menyembah Allah, itu Pak. Cari kerja untuk menyembah Allah. Ada anak muda, termasuk keluarga juga lah, waktu di Bandung jumpa dengan saya. Apa katanya? Saya sekarang lagi kerja di Jepang, gaji besar, tapi katanya saya sulit sholat lima waktu. Saya sulit sholat lima waktu. Masjid jaraknya 35 km dari kerja. Mau sholat bekerja nggak boleh, karena itu dianggap sebagai indisipliner, ya. Tak boleh membawa-bawa atribut-atribut agama atau mengerjakan ritual agama. Kata saya, untuk apa kamu itu? Dia terdiam. Untuk menyembah Allah lah. Iya katanya. Kalau untuk menyembah Allah, kalau kamu cari kerja, cari kerjaan yang tidak menghalangi kamu menyembah Allah. Itu baru benar. Kalau sampai kamu kerja, sementara kerjaan utama kamu itu menyembah Allah, tertinggalkan demi Allah, kamu tidak beruntung selama-lamanya. Kamu tidak akan selamat selama-lamanya. Jadi kalau ada kerjaan membahayakan ibadah kita, maka kerjaan itu wajib dikondisikan. Jadikan pekerjaan itu bisa menjadikan ibadah kita jalan dan lancar. Justru pekerjaan itu cari duit tidak. Kita kerja cari duit tidak. Cari duit untuk ibadah. Itu loh maksudnya. Dengan ada duit kita bisa haji. Dengan ada duit kita bisa umroh. Dengan ada duit kita bisa bantu agama Allah, kita bisa bangun masjid. Dengan ada duit kita bisa sedekah, infak, wakaf. Dengan ada duit kita bisa buat ibadah kita ini semakin laju kepada Allah. Maunya begitu kaum muslimin. Jangan ada duit tinggalkan di dunia. Ada duit tinggalkan untuk dunia. Beli tanah, perluas lahan, perbanyak aset segala macamnya, lalu mati. Betul nggak? Betul nggak? Ini akhir zaman, Pak. Kata Rasulullah, di akhir zaman makin banyak orang pelit. Untuk urusan dunia, dia beli lahan, dia tambah ini, ditambah aset, ditambah. Tapi untuk agama, maaf ya, jangan tersinggung kaum muslimin. Saya udah berapa jadwal? Sudah 8 jadwal saya ngisi ceramah. Maaf ini sekali lagi, saya tahu ekonomi sedang pahit memang. Tapi ketika untuk agama, digalang dana untuk membuat masjid di Parit, apa namanya? Parit Hijrah. Itu Pak eks-lokalisasi ya. Bangun masjid, udah selesai, tapi tempat duduk dan MCK-nya masih sedang digarap. Dan itu butuh dana. Saya coba sampaikan sesuatu hati mereka. Maaf Pak, yang keluar 1.000, 2.000. Padahal ketika dia makan satu bungkus saja, mungkin udah 10.000 ya. Yang untuk maaf ya, untuk jadi tai. Yang untuk akan dihisap nanti pada hari kiamat, bisa keluar 10.000, 20.000. Tapi itu infak 1.000, 2.000. Ya Allah, sudahlah, saya tutup dan simpan itu di dada. Ini akhir zaman. Harusnya cari duit untuk dibawa ke akhirat. Setiap ada penggalangan dana, setiap masjid butuh dana, setiap pesantren butuh dana, setiap dakwah butuh dana, setiap perjuangan Islam butuh dana. Kita paling di depan, harta kita paling jadi saksi di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dana dicari untuk itu. Dan ini prinsip para nabi, ini prinsip para sahabat, ini prinsip para wali. Dunia didapatkan untuk menolong agama Allah, khususnya untuk menyembah Allah. Jadi dunia dicari untuk dua misi besar. Misi pertama untuk menyembah Allah, misi kedua untuk an-aqimuddin wa la tatafarraqu fi, surah Asy-Syura ayat 13. Ini misi kedua Allah ciptakan kita, untuk menegakkan, untuk menolong, untuk memperjuangkan, untuk memenangkan, untuk membela, dan untuk dikorbankan buat perjuangan agama Allah. Dua ini tujuan kita diciptakan oleh Allah di dunia, untuk menegakkan, memperjuangkan, memenangkan agama Allah. Banyak manusia sekarang hidupnya seolah untuk memperjuangkan dunia, memperjuangkan pekerjaan dan jabatan, seolah untuk itu dia hidup, padahal hidupnya untuk perjuangan agama Allah. Jadi boleh Pak, Bapak jabatannya polisi, sebagai apa? Sebagai jenderal bintang 2 umpamanya. Bagus. Bapak kerjanya apa? Dokter. Bagus. Apa kerjaan Bapak? Arsitek. Bagus. Bagus. Ahli otomotif. Otomotif silahkan.
tapi semua pekerjaan ini dalam rangka memperjuangkan agama Allah. Loh, contohnya apa? Orang-orang non-muslim saat dia punya jabatan, dia tolong nggak agamanya dengan jabatannya? Dia tolong nggak? Kalau kita, dia bawa nama agama sebelum dia naik, setelah naik dia lupa kan? Dia lupa kan? Betapa seringnya saya, Ustaz Abu Somad, Ustaz kita dipakai, dan akhirnya kami sekarang ambil pelajaran, dipakai untuk mempromosikan, ayo angkat kami, ayo naikkan kita untuk agama. Udah naik dia lupa dia kita. Lupa dia yang diumumkannya, lupa dia dengan dia. Sudahlah kalau begitu kayaknya hampir sama saja kalau Baru dan Jika. Ini yang ngerti cuma orang Minang. Hampir sama saja antara Baru aja Jika. Tahu Baru? Belum? Jika tahu? Monyet? Ya kan itu juga sebenarnya. Ini. Alhamdulillah. Ya Allah, ampuni kami ya Allah. Bismillah. Boleh minum? Bismillah. Panas. Alhamdulillah. Hadirin yang saya cintai. Jadi waktu hisab ini ditanya Allah nanti Pak. Saya di Padang ada mahasiswa S2 di UI. Di airport ketemu. Saya tanyakan, kamu di mana sekarang lagi kuliah? Kuliah di mana? Di UI. Sekarang balik ke Jakarta untuk lanjut kuliah, betul? Saya sudah ambil S2. Oh, mohon doanya, kuliah ini udah mau terakhir. Oh bagus. Jadi kalau kamu nanti cita-citanya apa? Jadi ahli dan pakar hukum. Saya mau jadi pembela muslim. Saya mau jadi pembela ulama. Saya mau jadi pembela dai yang dizalimi. Saya mau dengan keahlian dan keilmuan saya bisa tolong agama Allah dengan cara ini. Saya katakan pikiran Anda bagus, Anda jenius. Jadi apapun yang kita cita-citakan jangan sampai tidak berpengaruh untuk menolong agama Allah. Apapun posisi kita, tolong agama Allah. Tolong agama Allah. Kalau dokter, gimana cara menolong agama Allah? Jadikan dokter khusus ya, hartanya, pencariannya untuk menegakkan agama Allah. Kalau dia hanya untuk ibadah-ibadah itu untuk pribadinya baru itu. Belum ada hebatnya, baru untuk pribadinya. Bapak tahajud berguna nggak untuk umat? Kita duha berguna nggak untuk Islam? Enggak, baru berguna untuk pribadi kita. Tapi kalau kita ikut menolong dakwah, ikut kita menolong pesantren, ikut kita menolong perkara-perkara pendidikan agama dan sebagainya, baru namanya bermanfaat untuk agama. Nah sekarang kita dokter, gimana cara supaya bermanfaat untuk agama? Jadilah dokter yang di samping pekerjaannya dia juga mengkhususkan ulama terancam. Saya ingin para ulama yang masuk ke kota ini saya menjadi dokter khususnya. Saya wakafkan diri saya untuk itu satu. Yang kedua, penghasilan saya lumayan baik dan bagus, maka saya akan sediakan sekian persen untuk selalu menolong agama Allah, khususnya di kota tempat saya tinggal ya, dan juga boleh meluas kemana-mana di negeri yang memerlukan kepada harta pencarian saya untuk menolong agama Allah. Nggak peduli apakah itu dia Pare-Pare, apakah dia Bandung, apakah dia Sulawesi, Kalimantan, atau mungkin Sumatera Barat. Pokoknya butuh dana untuk penegakan agama Allah, saya harus tampil di sana. Untuk itu yang dimaksud dengan apapun profesinya, jangan lupa untuk mensukseskan yang dua tadi, menyembah Allah dan menegakkan agama Allah. Allah tanya nanti pada hari kiamat, pada waktu hisab Allah tanya, kira-kira jawaban kita apa? Allah tanya, hadirin yang saya cintai, setelah hisab apa lagi? Setelah hisab disebutkan dengan istilamul kitab. Istilamul kitab ini apa? Penyerahan buku amal. Istilahul kitab ini penyerahan buku amal. Di sini hanya salah satu di antara dua tangan saja bisa menerima. Kalau nggak tangan kanan pasti tangan kiri. Orang-orang beriman pasti menerima dengan tangan kanannya. Orang-orang soleh di dunia pasti menerima dengan tangan kanan. Walaupun nanti tadi waktu dihisab kayaknya semuanya ditanya, tapi dia pasti menerima dengan tangan kanan.
bukan dia nanti di akhirat. Datang kitab itu dan dia menerimanya. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Orang-orang beriman yang dulu di dunia baik, taat dan soleh, dia akan menerima kitab dari tangan kanannya. Lalu dia baca. Semua yang tadi ditanya Allah udah nggak ada lagi, udah diputihkan oleh Allah. Dosa-dosa yang tadi Allah tanya, Allah putihkan. Dan Allah bertanya kepadanya, masih ada nggak kamu lihat dosa yang tadi saya tanyakan pada kamu dan kamu akui? Nggak ada ya Allah. Hari ini saya putihkan semua dosa kamu. Allahu Akbar. Inilah dia orang beriman, Pak, yang di dunia istighfar sering-sering. Jadi dunia mau tobat, Pak, dinasihati mau tobat. Tapi di akhirat memang tobat dan istighfar kita di dunia kita lupakan di akhirat. Kita anggap kita nggak pernah tobat di dunia, Pak. Sehingga kita di akhirat sudah menggigil duluan. Saya nggak selamat nih, saya nggak selamat. Tak tahu di dari kitabnya udah nggak ada. Kamu dulu tobat kok di dunia, saya udah ampuni. Tapi tanya Allah nanti pada hari kiamat. Tetap ditanya Allah. Kamu dulu sebelum nikah pacaran kan? Iya ya Allah. Kamu pegang dia kan? Oh ya Allah. Tapi nanti Allah putihkan karena kita sekarang sering tobat, nyesal masa lalu, ya kita angkat tangan putihkan masa lalu hamba ya Allah. Di akhirat itu Allah lupakan bahwa kita pernah tobat, kita pernah istighfar. Tapi itu terbukti setelah kita menerima kitab. Tapi orang munafik, pencinta dan pencandu dosa, orang-orang fasik, orang Islam yang zalim, mereka berusaha menerima kitab dengan tangan kanannya, tapi kitab tak pernah bisa diambil. Kitab selalu datang dari arah kiri. Dia coba ambil tangan kanannya, menolak kitab itu. Pada akhirnya dia hanya bisa menerima dengan satu tangan, yaitu tangan kirinya. Barulah kitab itu menetap di tangannya. Dia lihat, dia baca, ya Allah, wahai kaum muslimin, istilah kitab itu mendebarkan. Kayak kita menerima rapor. Waktu kita kecil dulu SD, waktu kita menerima rapor, kan rapornya benar-benar Pak. Anak sekarang aja cuek-cuek. Zaman kita dulu kan terasa gimana menerima rapor itu Pak ya, mendebarkan gimana? Ada rapor merahnya nggak? Ada nilai merahnya, itu penting sekali dulu itu Pak. Ya, baik kaum muslimin. Setelah istilah kitab, apa agenda berikutnya? Agenda berikutnya mizan. Nah, di mizan ini paling menegangkan. Kata Rasulullah saat Bunda Aisyah bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, nanti engkau di akhirat peduli nggak dengan saya? Nanti engkau di akhirat cari saya nggak ya Rasul? Apa kata Rasulullah? Maafkan aku wahai Aisyah. Nanti pada hari kiamat di akhirat semua orang termasuk saya tak peduli dengan orang lain. Khususnya di 3 keadaan. Pertama kata Rasulullah, sewaktu dia dihisab. Yang kedua, ketika dia mengalami mizan. Apa mizan? Ditimbang amalnya, ditimbang badannya, ditimbang catatannya. Jadi yang ditimbang itu 3. Amalannya ditimbang, catatan kita ditimbang, dan badan kita ditimbang. Yang ditimbang itu 3. Kaki yang sering melangkah ke masjid dibandingkan yang bawa motor, lebih berat kaki yang sering melangkah. Ya, kaki yang sering berdiri untuk tahajud, lama sholatnya, penat tetap saja dia berdiri, maka kaki ini tetap ya berat pada hari kiamat. Sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud pernah naik ke batang kurma Nabi untuk mengambilkan buah kurma. Tersingkaplah betisnya yang kecil, karena memang Abdullah bin Mas'ud itu agak kate, Bapak, agak kate. Sehingga kata para sahabat, kalau kami duduk seperti ini, Abdullah bin Mas'ud berdiri sama tingginya kami. Berarti Abdullah bin Mas'ud itu kate, ya, kate. Abdullah bin Mas'ud naik ke atas pohon. Nabi minta tolong, siapa di antara kalian bisa mengambilkan? Langsung Abdullah bin saya Rasulullah. Padahal sahabat yang lain bisa juga, tapi dengan sikap Abdullah bin Mas'ud naik, tersingkaplah betisnya yang kecil karena dia kate. Sebagian sahabat ada yang ketawa melihat betisnya yang kecil. Apa kata Nabi? Apa yang kalian ketawakan? Demi Allah betisnya nanti ditimbang lebih berat daripada gunung Uhud. Jadi betis yang rajin tahajud, rajin berjihad, pergi berdakwah ke tempat yang Allah cintai, ke majelis ilmu, ke masjid, demi Allah betis itu berat.
tangan yang suka bersedekah, tangan yang suka nolong orang lain, tangan yang suka berbuat kebaikan, ini ditimbang berat. Mata yang suka tahajud, menangis dalam zikir, berdoa, mata yang suka baca Quran, mata ini ditimbang berat. Tapi mata orang-orang yang suka nonton film porno, kaki yang suka pergi ke bioskop, ke tempat acara maksiat, tangan suka beraba-raba, yang suka kegaduhan, timbang nggak ada timbang, nggak ada nilainya, mungkin sekapas pun nggak dapat. Naudzubillah. Kaum muslimin, mizan ditimbang, setiap orang ditimbang. Ya, apa yang ditimbang tadi? Satu, amalan. Yang kedua ditimbang kitabnya. Yang ketiga ditimbang anggota tubuhnya. Ini ditimbang. Setelah penimbangan, barulah manusia dihalau. Nah, dalam hal ini penyesalan orang munafik makin membesar. Semua orang munafik menerima kita dari tangan kirinya ya. Orang munafik, penjahat, pencinta dosa maksiat, apalagi LGBT. Ada pula LGBT buat masjid sendiri, Pak. Ada. Sumatera Barat ada. Saya nggak tahu di sini ya. Di Sumbar ada. Di Mekah ketangkap kemarin ini 2 orang homo menikah. 2 orang homo menikah, yang hadir juga orang LGBT di Mekah. Ditangkap oleh warga, Pak, diserahkan ke polisi. Polisi mah lepaskan lagi atas nama ini hak asasi mereka. Di Arab Saudi sekarang udah jahiliyah, kan Bapak tahu itu kan? Arab Saudi sekarang sudah resmi jahiliyah. Syariat Islam udah nggak berlaku lagi di Arab Saudi. Orang mau buka jilbab nggak apa-apa. Orang mau berzina di hotel silahkan, selama suka sama suka. Udah mulai Pak Arab Saudi sekarang. Ini akhir zaman ya. Jadi sudah akhir zaman. Baik. Jadi mizan. Setelah mizan apa? Setelah mizan masuk ke dalam dukhulul bab, memasuki sebuah gerbang. Gerbang ini kata Rasulullah, dari arah luarnya terang benderang karena ada cahaya matahari, dari arah dalamnya gelap gulita segelap-gelapnya. Ya, dukhulul bab ini di surah Al-Hadid dibaca. Di bagian luarnya itu masih pada mahsyar, karena matahari ada tuh, terang benderang. Tapi ketika masuk bab langsung gelap gulita. Setiap orang menuju ke arah titian sirat. Jarak antara gerbang ke titian hanya Allah yang Maha tahu. Yang penting harus tempuh dengan perjalanan. Nah, yang kencang berjalan adalah orang-orang beriman. Kenapa? Tiap orang beriman tubuhnya mengeluarkan cahaya sesuai dengan berapa banyak amal solehnya di dunia, sesuai dengan berapa banyak ayat-ayat Allah di dunia yang diamalkan. Karena ayat Allah adalah nur, cahaya. Makin banyak ayat Allah yang diamalkannya di dunia, makin besar cahayanya nanti di dalam melewati bab, makin besar. Kata Rasulullah, ada satu orang nanti cahaya yang keluar dari tubuhnya lebih besar daripada gunung yang besar di dunia. Ada orang-orang yang cahayanya besar-besar, dengan cepat dia melaju. Karena jalan ini terang nampak oleh dia. Sampai ke titian, dia langsung nampak mana jembatannya. Ada orang yang cahayanya hanya sebesar bukit, kata Rasulullah. Ada orang yang cahayanya hanya sebesar onta. Ada orang yang cahayanya hanya sebesar satu tangannya, ibarat obor. Ada orang yang cahayanya hanya sebesar ujung kukunya. Jadi kayak orang yang merokok, kan ada apa tuh, mancis ya. Nah kan ada senternya kecil tuh, ya kayak gitu. Mending lah, masih bisa dia melihat. Masih bisa dia melihat dalam kegelapan, sehingga tak masuk lubang, tak kepentok oleh batu, tidak kepentok oleh dinding dan sebagainya, masih aman, bisa melihat jalan walaupun kecil. Orang munafik sama sekali tak bercahaya, gelap gulita. Di surah Al-Hadid orang munafik meratap, "Oi orang-orang beriman, tunggu kami, kami mau menumpang dengan cahaya kalian." Apa kata orang beriman? Sorry coy, sorry, kalian dulu di dunia mentertawakan kami. Kalian dulu di dunia melecehkan kami. Kalian dulu di dunia menyusahkan kami. Kalian dulu di dunia mengejek kami. Kalian anggap kami bodoh. Kami kebelet pengen cepat mau surga. Silahkan kalian kembalilah ke dunia, cari cahaya di sana. Ya, jadi orang munafik ketinggalan semua. Orang beriman sampai ke titian. Orang munafik masih beraba-raba. Kena lubang masuk jatuh lubang. Ya, kepentok dinding, bengkak kepala.
Ya, banyak pengalaman yang mengerikan dialami di masa perjalanan menuju ketitian. Barulah kita dari Dukhulul Bab ini, agenda berikutnya adalah masuk titian, Sirat. Ya Allah, ini puncak ujian yang maha mengerikan kaum muslimin. Sirat, perjalanan yang tak tahu berapa panjangnya, berapa jauhnya. Kata satu bibir neraka jahanam ke satu bibir neraka jahanam yang lain. Seandainya seluruh langit dan seluruh isi langit, bintang galaksi berapa banyaknya dimasukkan ke dalam mulut neraka jahanam yang menganga itu, masih banyak yang lapang. Satu lebarnya, dan di situ titian kita, jembatan kita dibentangkan. Kita harus menempuh itu. Kebayang nggak berapa jauhnya? Kebayang nggak berapa jauhnya kaum muslimin? Penentuan siapa yang cepat sampai, dengan apa dia berkendaraan, apa dia di atas titian jembatan itu menuju ke seberang. Penentuannya di dunia yang sebentar ini. Di dunia, orang yang di dunia sungguh-sungguh ingin menjadi pemenang akhirat. Hujan. Kita doa sebentar. Aminkan doa ini ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, wahai Rabb kami. Ya Allah, wahai Rabb kami. Ampuni seluruh dosa-dosa yang pernah kami buat dalam hidup kami. Hidup yang singkat ini telah banyak menipu kami, ya Allah. Telah banyak di antara kami yang menelantarkan banyak perintah-Mu, mengerjakan banyak larangan dan dosa-dosa. Ya Allah, ampuni kami. Ya Allah, tolong kami agar kami cerdas, pintar dan pandai menjalani hidup di dunia ini, untuk menyembah-Mu sebenar-benar penyembahan, ya Allah. Menyembah-Mu secara ritual, menyembah-Mu secara aktual. Ya Allah, tolong kami. Sadarkan kami bahwa sebenarnya misi tertinggi hidup kami setelah menyembah-Mu adalah menegakkan, menolong, memenangkan, membela, berjuang untuk memuliakan agama-Mu, ya Allah. Bahkan siap mati untuk agama-Mu. Namun ya Allah, dalam kenyataannya ya Allah, kami hidup seperti membela dunia kami, seperti membela pekerjaan kami, seperti berjuang untuk menang dalam artian ingin kaya di dunia, ingin sukses di dunia, ingin segala-galanya kami cari dan kami korbankan demi dunia. Ampuni kami. Betapa naifnya kami, betapa memalukan diri kami, betapa kecilnya kami, ya Allah. Ampuni kami. Ya Allah, sadarkanlah kami di akhir-akhir hayat kami ini, ya Allah, di akhir-akhir umur dunia ini, ya Allah, agar kami tahu diri dalam hidup, bahwa hidup di dunia hanya sekali, bahwa hidup ini tak akan berulang lagi, bahwa kami pasti akan meninggalkan dunia ini, bahwa kami kembali kepadamu, dan setelah itu menjalani perjalanan yang maha panjang dan kehidupan yang tiada akhir. Ya Allah, beri kami kesadaran, keinsafan, agar kami benar-benar totalitas dalam hidup ini, ya Allah. Beri kami kesadaran agar kami, ya Allah, kuat dan serius untuk menyembah-Mu dan menolong agama-Mu, menjadi pemenang di akhirat sebagai ahli surga-Mu, ya Allah. Lindungi kami dari murka-Mu, dari kesesatan, dari azab-Mu, dari kehidupan yang mengerikan dalam azab. Lindungi kami dari api neraka, ya Allah. Allahumma amin. Ya Allah, lapangkanlah semua urusan-urusan kami yang baik, ya Allah. Tolonglah semua urusan-urusan dan cita-cita kami yang baik, ya Allah. Mudahkanlah urusan kami, lapangkanlah rezeki kami, angkatlah hutang kami, tolong sampaikanlah cita-cita kami, ya Allah. Allahumma amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillah. Jadi hujan saat turun, berhentikanlah dulu semua aktivitas kita. Angkat tangan coba. Angkat tangan coba. Itu waktu yang paling mustajab doa dikabulkan. Kadang-kadang hujannya paling hanya 1 menit, kadang-kadang hanya beberapa menit, habis itu hilang. Saat itu semua malaikat mengaminkan doa. Siapa yang doa manusia bersama dengan aminnya doa para malaikat, langsung Allah kabulkan. Jadi jangan tunggu kayaknya lama nih hujan, nanti aja lah. Jangan tunda-tunda. Asal hujan langsung berhenti, kita doa. Bapak lihat di Arab, di Mekah, di mana saja, kalau hujan langsung tuh orang-orang yang berilmu ya langsung angkat tangan. Bahkan dengan sengaja keluar. Kalau kita malah ada hujan lari ke rumah. Ya memang karena kita tiap sebentar hujan. Hadirin yang saya cintai, masih sanggup Pak? Masih sanggup? Masih sanggup untuk berapa lama lagi? Sampai jam 1? Janganlah. Kalau sampai jam 1 ada yang sanggup? Saya nggak sanggup. Gitu aja ya. Jadi paling lama jam 11 kita sudah selesai, insya Allah. Paling lama. Itu pun kalau ada diskusi tanya jawab silahkan. Hadirin, saya lanjutkan. Mizan sudah selesai, kita menuju titian. Nah, puncak kengerian itu ada di titian ini Pak. Pernah nggak Bapak mendengar istilah jembatan titian di sini, di neraka, di atas neraka jahanam itu nanti lebih halus daripada rambut sehelai di belah 7. Pernah dengar itu kan? Apakah semua jembatannya kayak itu? Tidak. Jembatan orang-orang soleh beriman taat di dunia bagikan jalan tol besar, luas, dan begitu juga dia menyambar ya seperti kilat dari seberang sini ke seberang sana. Ada yang sepertipan mata, ada yang secepat kilat, ada yang secepat angin, ada yang secepat kuda yang terkencang di dunia berlari, kata Rasulullah. Ada yang memang cerah, berlari dengan kakinya langsung, ada yang berjalan, ada yang merangkak. Semakin dikit amalnya, semakin kecil jembatannya. Semakin sedikit persiapannya di dunia, semakin mengandalkan dirinya sendiri. Kalau tadi yang laju-laju itu Pak, yang di dunia amalannya juga luar biasa. Ya, amalannya di dunia luar biasa. Wahai Bapak Ibu, sedikit saya kasih tahu. Siapa tahu setelah ini ada di antara Bapak yang tertarik untuk menyambut amalan ini. Apa amalan-amalan terbesar? Wahai Bapak Ibu yang kami cintai, selama ini anggapan kita amalan terbesar itu adalah haji. Ya, bangun masjid, gitu ya Pak ya. Jihad, mungkin itu amalan terbesar menurut kita. Sebentar. Bapak, dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, Rasulullah berkata, seorang yang dulu ahli sholat di dunia, sholat 5 waktunya berjamaah, pakai tahajud, pakai duha, sholat sunat ini, sholat sunat itu, banyak sholatnya di dunia, ahli ibadah dia, dipanggil oleh Allah, silakan kamu masuk surga. Karena udah pasti masuk surga, orang ini langsung ingat jasa orang yang dulu menjadikannya sadar dan bahkan mau jadi ahli ibadah. Itu gurunya, ulama. Langsung disebutnya, ya Allah, hamba takkan jadi hambamu yang baik di dunia dengan izinmu kecuali ada guru, ada ulama yang memotivasi kami, yang menyemangatin kami, yang mengajarkan kami. Ya Allah, kami ingin masuk surga, sementara guru kami, ulama itu di depan kami. Ya Allah, itu Pak, karena udah pasti mau masuk surga nih, tapi adabnya hidup saya itu ya. Dia minta guru kami di depan, ulama. Dipanggil juga orang-orang yang dulu ahli puasa di dunia, sama bahasanya. Gara-gara ada guru dan ulama yang mengajari kami, kami sadar, kami dapat hidayah, kami ingin masuk surga bareng dengan guru kami. Ya Allah, izinkan kami di belakang para ulama. Kemudian dipanggil juga orang yang hajinya mabrur. Begitu juga Pak, kami tersadar mau haji gara-gara ada ulama, ada dai, ada guru yang menyadarkan kami. Lalu akhirnya kami tergerak dan kami berangkat sungguh-sungguh kami haji karena ada guru dan ulama. Ya Allah, izinkan kami di belakang mereka, izinkan kami masuk surga bareng dengan mereka. Ada lagi yang dipanggil jihad.
hafiz Quran, dipanggil semuanya masuk surga. Semua mereka gembira bersyukur. Kami mohon kepada Allah, kami ingin bareng dengan guru kami ingin bareng dengan ulama dai ustaz yang dulu dengan wasilahnya kami tersadar, kami dapat hidayah. Ya Allah, izinkan kami bisa masuk surga bersamanya. Akhirnya Allah mengabulkan doa. Dipanggil para ulama ini, dipanggil para dai ini, para ustaz ini, guru-guru ini dipanggil. Dia ustaz satu-satu lah ya, karena banyak juga ustaz dan ulama kucing air. Ahli neraka banyak. Di akhir zaman kata Nabi, banyak dai-dai yang menyeru di depan gerbang neraka jahanam. Siapa yang mempercayai seruan mereka, dia dan dai itu akan sama-sama ke neraka jahanam. Di akhir zaman ini banyak. Saya nggak usah sebut nama-namanya. Nauzubillah. Sekarang para dai dan ulama-ulama yang lulus itu, guru-guru itu dipanggil oleh Allah. Lalu siap-siaplah mereka mau masuk surga. Para ulama ini pandai berterima kasih. Terima kasih, dan mereka memohon, ya Allah, saya takkan bisa berdakwah di dunia kalau tidak ada orang-orang kaya yang dermawan, yang mensupport kami, yang menolong kami dalam berdakwah, yang membantu suksesi dakwah kami. Ya Allah, kata ulama yang lain, saya di dunia takkan pernah jadi ulama kalau bukan karena orang dermawan, orang soleh yang dulu membantu kami untuk bisa menuntut ilmu, menolong kami untuk bisa tafakuh fiddin, sehingga kami kembali ke kampung halaman kami sudah berilmu dan bisa berdakwah, bisa mengajar. Ya Allah, karena mereka kami jadi ulama dulu di dunia. Pokoknya para dai, para ustaz, para ulama meminta kepada Allah, izinkan kami sama-sama masuk surga ya Allah. Sementara orang kaya itu masih dihisab di padang mahsyar, karena banyak yang mau dihitung. Orang kaya kan banyak yang mau dihitung satu persatu, dari mana dapat kemana dipergikan masih dihitung. Tapi karena ada ulama yang mohon kepada Allah, maka orang ini dipercepat. Kenapa? Dipanggil buruan masuk surga. Masya Allah Pak. Jadi yang paling di depan di dalam rombongan ini masuk surga adalah para dermawan, orang-orang kaya yang karena mereka para ulama jadi, para ustaz jadi, para dai jadi, mereka juga bisa dakwah gara-gara ada orang-orang kaya di belakangnya. Dalam hal ini kaum muslimin saya cintai, yang saya muliakan, mungkin bapak-bapak punya anak-anak pintar dan cerdas, tapi tak mampu Pak kirimkan mereka ke Timur Tengah. Belajar mereka, biayai dari uang kita, pulang mereka jadi ulama, dialah yang akan menjadi penolong, pembela bapak nanti. Luar biasa. Di samping itu, banyak orang dapat hidayah gara-gara lisannya, gara-gara dakwahnya. Pahala orang yang beramal yang dapat hidayah itu Pak, dikumpulkan Allah dan mengalir kepada ulama ini. Sebanyak apa yang ulama dapat dialirkan ke bapak, yang karena bapak dia jadi ulama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seorang ibu tua di Payakumbuh, Sumatera Barat. Saya di Payakumbuh ya, tinggalnya di dunia. Ibu ini termasuk ya orang yang cukup berekonomi sukses. Dia poultry shop juga ada, ternak ayam juga ada, dan sawahnya banyak. Jadi ibu ini mau menghajikan pembantunya. Dia bertanya pada saya, Bu ya, saya mau hajikan pembantu saya. Kira-kira saya dapat pahala nggak? Kata beliau. Masya Allah, aman, saya bilang. Ibu aja asdar ya, kita kan ya. Masya Allah aman. Kalau amal ikhlas dengan harta amal yang bersih, dan si pembantu tadi mengerjakan ibadah haji dengan baik, dia mabrur hajinya, amak mendapatkan pahala sebanyak yang dia dapatkan. Insya Allah saya katakan. Amin, katanya. Alhamdulillah. Tapi berapa sih biayanya? Waktu itu 2012 ya, katanya habislah semua total 50 juta. Saya bilang, seandainya 50 juta itu amak berangkatkan satu orang anak cerdas, anak pintar, tapi dari keluarga tak mampu, sekolah di Al-Azhar, 4 tahun kemudian dia pulang sudah jadi ustaz. Cukup dengan 50 juta itu dia sudah menjadi dai, pulang ke Indonesia, maka dia akan berdakwah Berapa banyak orang yang haji gara-gara lisannya. Semua pahala haji mereka Allah pasti dikirimkan ke ulama ini. Semua para ulama ini Allah kirimkan ke amak. Ini pahala yang tak terbatas Banyak orang yang dapat hidayah sholat, banyak orang yang dapat hidayah sedekah, banyak orang yang dapat hidayah bangun masjid.
semua pahalanya dikopi pasti oleh Allah sebanyak itu, dikirimkan ke ulama ini, dan Allah kopi pasti pahala ulama ini Allah kirimkan ke amal. Ini pahala dari 50 juta yang sama. Mendengarkan itu si amal langsung terperanjat, karena dia ada dana ya. Ustaz tolong carikan amak, katanya. Carikan amak, anak yang tak mampu, cerdas, semangat belajar, dan mau jadi ulama. Amak mau biayai dia. Allah Akbar, saya bilang. Begitu Pak. Nah, yang bicara di depan Bapak ini kira-kira Ustaz enggak? Kira-kira Ustaz enggak? Bukan. Ini dai apa tidak? Ulama apa tidak? Oke. Saya ketahui lah Bapak Ibu, ayahanda saya ini sejak saya kecil SD miskin minta ampun, miskin tangan. Ya, kalau ada nyanyi akulah orang termiskin di dunia, beliau salah seorang. Saya dari SD itu sudah dididik oleh beliau mencari duit sendiri. Di SD sampai tamat dengan uang sendiri. Beliau hanya bisa kasih makan, minum. Itu pun dari hasil dagang kaki lima. Singkat cerita, saya mondok ke pesantren Tawali Padang Panjang. Itu pun dengan biaya sendiri. Tak pernah satu kali pun beliau bisa kirimkan uang. Sementara di Curug Bengkulu saya besar dulu. Apa sekolah SMP 5 itu SMP terfavorit Pak. Saya bisa masuk SMP tanpa bayar beasiswa karena pintar waktu SD. Alhamdulillah. Selama di Tawali saya menderita Pak, sekering-keringnya, semiskin-miskinnya. Seorang yang paling termiskin seluruh anak pondok di pesantren Tawali banyak adalah saya. Makan pun pernah rumput saya makan. Berhari-hari saya tak makan Pak, cuma minum air putih. Saking miskinnya. Tapi alhamdulillah selalu juara 1. Ada sekarang kadang saja juara 2. Alhamdulillah. Singkat cerita, saya nyambung ke Mesir. Di Mesir lebih menderita lagi, luar biasa. Hari-hari saya di Mesir hanya minum sungai Nil. Air sungai Nil yang dari keran itu ya sungai Nil tuh. Itu yang saya minum sampai baca Al-Fatihah mau dikenyangkan oleh Allah. Di Mesir kembali kerja. Semangat belajar saya tinggi. Saya miskin. Alhamdulillah singkat cerita saya diizinkan Allah berangkat haji tahun 1994. Jadi saya tamat di Mesir 1996 ya. Kemudian UAS masuk Mesir 1998. Jadi 2 tahun saya tamat baru UAS masuk. Di Mesir itu saya miskin, tapi setelah haji saya ketemu dengan seorang bapak namanya Haji Insinyur Waskito Suryo Dibroto. Ya, dia adalah direktur utama Departemen Kehutanan Pusat. Nah, dia direktur utamanya. Dia tersentuh dengan bimbingan ibadah haji dari saya. Lalu dia mohon kepada saya, maulah engkau jadi anak asuh saya. Saya katakan, pertama dia minta jadi anak angkat. Saya katakan nggak boleh ada anak angkat dalam Islam. Lalu bagaimana caranya supaya saya merasa jadi orang tuamu? Angkat saya sebagai anak asuh bisa. Semua pendidikan saya bapak yang biayai. Semua makan minum saya bapak yang kirimkan. Baik katanya. Senang sekali dia. Mama, Zulkifli mau nerima kita sebagai orang tuanya. Orang tua asuh ya. Sementara nama saya tetap Zulkifli bin Muhammad Ali. Ini ayah saya. Gak boleh dengan nama Zulkifli bin Waskito Suryo Dibroto, gak boleh, haram. Dan beliau senang dikirimin untuk belanja Pak, untuk bisa saya kuliah di Mesir. Ya, kawan-kawan saya satu apartemen bisa saya bantu semuanya. Alhamdulillah Pak, apartemen setahun itu saya yang lunasi semua. Kawan-kawan gratis. Makan minum sering saya isi kulkas beredar. Alhamdulillah saya mulai belajar. Saya beli kitab semacamnya. Singkatnya S1, S2 saya selesai. Sekarang beliau panen pahala insya Allah. Panen pahala. Semua kebaikan yang saya sampaikan ini ada pahalanya. Banyak yang terkesan, banyak dapat hidayah, banyak beramal. Allah berikan semua amal itu sebanyak yang mengerjakan ke saya. Allah kopi pasti ngalir ke beliau. Bapak Haji Insinyur Waskito Suryo